Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Indra Wicakseno, yang kedua Yusuf Bahtiar, yang ketiga Anggun Bayu Aji. Sebagai pemenuhan tugas problem solving kali ini, kelompok kami akan mengangkat sebuah permasalahan yang ada di kelompok tani Sidamukti, Desa Kalisupe, Kecamatan Banyumas. Permasalahan yang dimaksud adalah kurangnya tenaga kerja di bidang pertanian dalam hal pengendalian gulma di musim tanam yang kedua, yang sering dialami oleh masyarakat tani di Desa Kalisupe. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa gulma adalah tanaman yang tidak kita kehendaki keberadaannya, yang mengganggu pertumbuhan tanaman utama. Dalam hal ini adalah tanaman padi sawah. Gulma yang tidak dikendalikan dapat menurunkan produktivitas hasil panen. Hal ini disebabkan karena adanya persaingan antar tanaman, yaitu gulma dan tanaman utama dalam memperoleh unsur hara. Oleh karenanya pengendalian secara tepat itu perlu dilaksanakan. Di Desa Kalisupe khususnya, tenaga kerja di bidang pertanian sudah sangat berkurang. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya buruh tani yang datang dari luar wilayah. Hal ini menjadikan permasalahan tersendiri bagi petani. Bukan hanya saat tanam saja, ketika waktu menyiang tiba, mereka kesulitan mendapatkan tenaga kerja. Oleh karenanya, kami mencoba mengangkat permasalahan ini untuk dapat dipecahkan bersama-sama. Pada dasarnya pengendalian gulma ada 3 cara, yaitu cara mekanis, cara kimiawi, dan eradikasi. Dari ketiga cara tersebut, yang dimungkinkan dilaksanakan pada lahan sawah pada musim tanam kedua adalah menggunakan cara mekanis dan kimiawi. Namun sebagai seorang penyuluh, kami menyarankan untuk menggunakan cara yang ramah lingkungan untuk kelangsungan kelestarian sumber daya alam yang ada. Secara teknis, pengendalian gulma merupakan salah satu tujuan daripada penyiangan. Di samping mengurai tanah di sekitar pertanaman dan memutus perakaran tanaman yang bertujuan memperbanyak percabangan akar pada tanaman utama, kami menawarkan solusi penggunaan alat penyiang kepada petani dengan harapan dapat memecahkan permasalahan yang ada dengan mempertimbangkan tujuan utama daripada penyiangan. Penggunaan teknologi tepat guna, yaitu penggunaan alat penyiang, mendapat respon yang positif dari pelaku utama, terutama petani pemula. Hal ini menjadikan sebuah indikator bahwa solusi yang kami tawarkan dapat diterima. Dengan penggunaan alat penyiang juga dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi para tenaga kerja pemula yang sebelumnya menganggap penyiangan adalah hal yang berat, hal yang hanya bisa dilakukan oleh petani yang terbiasa, kini dapat dilakukan oleh tenaga kerja pemula. Jadi sebelumnya yang menganggap menyiang itu susah, sulit, ketika ada alat maka mereka bisa menyiang. Dengan berkembangnya jumlah pemakaian alat tersebut pada kelompok tani Sidamukti, Desa Kalisupe, dapat dikatakan bahwa solusi yang kami tawarkan dapat memecahkan permasalahan yang ada dan dapat diterima oleh petani.
Hal ini tidak hanya sampai di situ, kami mengembangkan atau mengedukasi kepada para petani khususnya di wilayah binaan kami bahwa penggunaan teknologi tepat guna tidak hanya mempermudah dalam hal pekerjaan, tetapi juga dapat menekan biaya produksi pada saat budidaya tanaman. Jadi yang seharusnya mengeluarkan biaya banyak untuk penyiangan karena menggunakan alat, sehingga tenaga kerja yang dikeluarkan tidak begitu banyak atau berkurang, sehingga kos atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh petani itu lebih rendah. Jadi kesimpulan dari kegiatan praktikum ini adalah penggunaan teknologi tepat guna dapat menumbuhkan minat baru bagi para petani pemuda, pemuda tani ataupun tani wanita, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Penggunaan alat penyiang yang tepat juga bisa meningkatkan pendapatan petani secara tidak langsung dengan menekan biaya produksi pada saat penyiangan. Harapan dari hasil praktikum kami di lapangan semoga dapat direspon oleh pemerintah, baik dinas atau instansi terkait maupun pemerintah desa setempat, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para petani. Demikian pemaparan dari kelompok 7. Kritik serta saran kami tunggu untuk menuju kebaikan kita semua. Atas segala kekurangan kami dalam penyampaian, kami sampaikan permohonan maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.